Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel belajar Al-Quran, belajar terjemah Al-Quran berkata. Pada kesempatan kali ini kami akan menerjemahkan berkata surat Al-Kafirun, yaitu surat ke-109, surat An-Nasr, surat ke-110, dan surat Al-Hab, surat ke-111. Langsung saja kita mulai, dan sebelum memulai kita baca doa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma. Kita awali dengan surat Al-Kafirun, terdiri dari 6 ayat. Kita Qul ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ayat pertama, Kul, katakanlah, ya ayyuha. Ya ayyuha artinya wahai, al-kafirun, orang-orang kafir. Sehingga artinya adalah katakanlah wahai orang-orang kafir. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. La artinya tidak, a'budu aku akan menyembah ma apa-apa ta'budun yang kalian sembah. Sehingga artinya adalah aku tidak menyembah terhadap apa-apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Wa artinya dan, la artinya tidak. Antum adalah kalian, abiduna orang-orang, abidu orang-orang menyembah, na kepada Allah, ma'abud apa-apa yang, ma apa-apa, abud yang aku sembah. Sehingga artinya dan aku tidak menyembah atau dan aku bukan penyembah terhadap apa-apa, dan kamu bukan penyembah, wala antum, dan kamu bukan penyembah apa-apa yang aku sembah. Kemudian ayat yang keempat, wala ana abidum ma abattum. Wala dan tidak, ana adalah aku, abidun yaitu menjadi penyembah, ma apa-apa, abattum yang kalian sembah. Sehingga artinya adalah dan aku bukan penyembah terhadap apa-apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Wa artinya dan, la artinya tidak, antum adalah kalian, abiduna yaitu orang-orang yang menyembah, ma apa-apa, a'bud yang aku sembah. Sehingga artinya adalah dan kamu tidak pernah pula menyembah atau menjadi penyembah apa-apa yang aku sembah. Lakum, ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin. Lakum adalah bagi kalian, dinukum, di dari kata din agama, kum itu menunjuk pada kalian, waliyadin waliya dan bagiku, adin agamaku. Sehingga artinya lakum bagimu, dinukum agamamu, waliyadin dan bagiku adalah agamaku. Demikian arti perkata dari surat Al-Kafirun. Kemudian dilanjutkan dengan surat An-Nasr yang terdiri dari 3 ayat. Saya bacakan dulu selengkapnya. Idza jaa nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Ayat pertama, ida artinya adalah apabila atau ketika, jaa datang, nasr pertolongan. Pertolongan dari siapa? Yaitu pertolongan dari Allah. Allah adalah Allah. Wal fat, fat artinya adalah kemenangan. Wa artinya dan, fat kemenangan. Sehingga arti dari ayat pertama, tatkala, apabila atau apabila jaa datang nasru pertolongan Allah dari Allah, wal fat dan kemenangan. Kemudian ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita artinya wa dan ra'aita, tahukah kamu atau kamu lihat, annas yaitu manusia, yadkhulu artinya masuk, nah itu menunjuk kepada manusia, sehingga artinya yadkhuluna artinya adalah masuk, mereka masuk atau pada masuk mereka yaitu manusia, fi di dalam, dini, din adalah agama, Allah adalah agama Allah, afwaja artinya adalah berbondong-bondong, sehingga artinya selengkapnya adalah waraitan nas, tahukah kamu manusia, yadkhuluna mereka berbondong-bondong, fi dinillah masuk, annas manusia, yadkhuluna masuk, mereka masuk, fi dinillah ke dalam agama Allah, afwaja dengan berbondong-bondong. Kemudian ayat ketiga, fasabbih, fa artinya maka, sabbih bertasbihlah, bihamdi, bi artinya dengan, hamdi memuji, robbika, robbi adalah Tuhan, ka adalah menunjuk kepada kamu, bentuk kata ketiga jadi Tuhanmu, wastaghfir dan memohon ampunlah, innahu kana, inna sesungguhnya, hu menunjuk kepada Allah, kana ada yaitu Allah, tawwaba zat yang penerima tobat. Sehingga arti selengkapnya dari ayat ketiga adalah fasabbih bihamdi, maka bertasbihlah, bihamdi dengan memuji, rabbika Tuhanmu, wastaghfir dan memohon ampunlah, innahu sesungguhnya, hu menunjuk pada Allah, karena Allah itu tawwaba zat yang penerima tobat. Demikian terjemah perkata dari surat An-Nasr. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Lahab. Kami bacakan selengkapnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran data lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum min masad. Ayat yang pertama, tabbat yada. Tabbat artinya adalah binasalah. Yada artinya kedua tangan. Abi Lahab. Abi adalah dari kata abu yaitu atau bapak. Lahab yaitu julukan dari, yaitu sebutan bagi Abu Lahab. Watabats dengan sebenar-benar binasa. Tadi awal kata tabats yada abi lahabi watab, sehingga arti selengkapnya adalah celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah ia, maksudnya kedua tangannya. Kemudian ayat yang kedua, ma aghna, ma artinya tidak, aghna berguna, anhu darinya, maluhu mal dari kata mal harta, hu menunjuk ke Abu Lahab, wa ma kasab
kasab artinya yang ia usahakan, sehingga arti selengkapnya adalah ma tidak aghna berguna anhu dari Abu Lahab maluhu hartanya wama dan apa-apa kasab apa-apa yang dia usahakan. Untuk arti biasanya arti yang terdapat dalam terjemah Al-Quran biasanya adalah tidak berguna baginya dan hartanya dan apa-apa yang dia usahakan. Kemudian ayat yang ketiga, sayasla naron datalahab. Sayasla artinya kelak ia akan masuk anar, yaitu api zata lahab. Zata artinya adalah mempunyai lahab, gejolak atau yang bergejolak, sehingga arti selengkapnya adalah kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wa artinya dan, ra'atu imra'atu artinya istri, hu menunjuk kepada Abu Lahab, hammalatal hatab. Hamma artinya pembawa, ahatab kayu bakar, sehingga arti lengkapnya adalah dan begitu pula istrinya, dan wamra'atuhu dan begitu istrinya, hamma pembawa kayu bakar. Maksudnya di sini adalah penyebar fitnah. Kemudian ayat yang ke-5 adalah fi jidiha hablum mim masad. Fi artinya di dalam, jidiha jidi artinya leher, ha menunjuk kepada istri, jadi menunjuk pada imra'atun yaitu istrinya Abu Lahab. Hablu tali, mim masad, min artinya dari, masad dari sabut, masad artinya sabut, sehingga arti selengkapnya adalah dan di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Demikian terjemah perkata dari surat Al-Lahab. Semoga menjadi manfaat dan kita mendapatkan keberkahan dari apa-apa yang kita usahakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.